Kami di dalam Engkau, kami hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan kami di dalam Engkau sungguh tidak pernah mengecewakan. Karena itu kami berbahagia, kami bersuka cita selalu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa surga, kesempatan ini kembali kami siapkan hati kami untuk sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, rapi hamba-Mu, untuk hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk umat-Mu. Firman-Mu akan mengajar kami, mendidik kami, akan menegur kami. Akan firman-Mu juga bagaikan pedang yang bermata dua, yang akan membersihkan hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan haleluya. Amin. Silakan kembali. Haleluya. Shalom Ibu Bapak. Ya, saudara bahagia hari ini. Haleluya. Ya. Baik. Saya mau nyanyi sebenarnya saudara, cuma karena sudah panjang lagunya ya, jadi saya batalkan dulu ya. Terima Tuhan, saya mau nyanyikan sebenarnya lagu terbaru ya, cuma timingnya kurang pas hari ini ya, jadi mohon maaf ya, mungkin lain waktu nanti kita akan nyanyikan. Ya, puji nama Tuhan, kita tidak terasa ya, waktu lari begitu cepat ya. Ya, saya senang itu istilah yang dipakai oleh, yang sering diucapkan oleh Pak Yongki ya. Time run is very fast ya, like an arrow ya. Jadi waktu itu lari begitu cepat seperti sebuah anak panah ya, yang melesat gitu ya. Nah, sekasih Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei tahun 2021. Wah, luar biasa saudara. Tepuk tangan untuk pemeliharaan Tuhan atas kita ya. Kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semuanya. Baik, sekasih Tuhan. Nah, namun saya ucapkan selamat ulang tahun yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Ada beberapa jemaat yang berulang tahun. Kemarin saya lihat di warta itu ada yang berulang tahun. Harusnya ya hari ini ada tumpeng sebenarnya. Haleluya ya. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Suwargo ya. Dan juga satu lagi yang tanggal 1 ya, saya lupa ya. Nanti saudara bisa kasih salam dan kasih angpau. Haleluya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang mempergunakan waktu yang ada untuk menuruti kehendak Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Mas Irfan ya. Saya dari sebab kapan hari itu saya dengar sakit katanya. Cuma sekarang ini pendeta kalau mau kunjungi jemaat yang sakit pikirnya 4 kali saudara. Dan yang dikunjungi tidak enak, yang mengunjungi juga ya, yang mengunjungi juga ya mungkin agak was-was ini sakit apa sebenarnya. Ya, zaman corona ini memang semuanya berubah saudara ya. Baik, untuk itu saya ajak Bapak Saudara membuka 1 Petrus pasal yang keempat, surat Petrus ya, pada jemaat Ibrani ya, untuk jemaat orang Kristen Ibrani. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Dengan hormat saya mengundang jemaat Tuhan kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ya, saya minta ayat yang pertama ini kaum wanita di luar membaca. Saya ingin dengar suaranya ya. Haleluya. Ya, saya harapkan bacanya bukan cepet-cepetan tapi kompak gitu ya, enak didengar. Kaum wanita 1 Petrus pasal 4 ayat 1, 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan ini, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan ini, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2, kaum pria. 2, 3.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara, kita masih dalam suasana menjelang kenaikan Kristus. Ya, jadi ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka saat-saat ini Kristus selalu, ya, seringkali menampakkan diri, bukan sekedar menampakkan diri, tapi makan bersama dengan murid-muridnya, bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dan bahkan Alkitab mencatat Kristus setelah bangkit menemui atau dijumpai, gitu ya, lebih dari 500 saksi mata, 500 orang saksi mata. Waduh, luar biasa. Ini membuktikan bahwa benar-benar Kristus telah bangkit. Saudara Tuhan, ya. Nah, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita semuanya pada sore hari ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada yang sedang menderita? Hari ini berbahagialah, amin. Sejak penderitaan badani, ya. Nah, sebab apa? Ketika orang itu, ya, tidak punya banyak uang, kena kanker kandungnya kering, saudara, ya. Ya, kemudian banyak masalah dalam hidupnya. Biasanya tidak sempat berpikir untuk berpikir yang aneh-aneh, amin. Maksudnya yang aneh-aneh itu melakukan dosa biasanya, itu biasanya. Tapi ada juga orang yang dablek, ya, biarpun susah hidupnya tetap aja dosa tetap jalan, amin. Ya, ada juga yang model-model begini, saudara. Tetapi saya harapkan jemaat Tuhan yang telah dipilih Tuhan ini, ya, yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita memiliki, ya, komitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, baik pada waktu menderita atau pada waktu bahagia, pada waktu susah atau pada waktu senang, pada waktu miskin atau pada waktu kaya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Iya, ini janji kita. Bukan hanya janji suami kepada istri atau istri kepada suami, ya, tapi janji kita kepada Tuhan. Saudara Tuhan, makanya itu Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa tertindas itu baik bagiku. Yang hari ini tertindas, belajar senyum. Amin. Sebab tertindas itu baik bagi saudara. Amin. Ya. Loh, masa ada yakin? Udah amin loh. Kalau ditanyakan Mazmur, ini salah. Mazmur 119 ayat 71, ya. Makanya cuma itu bingung. Ini mana yang benar? Kita baca bersama-sama, ya. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ya. Yang hari ini mengalami penindasan, bersyukur, amin. Bersyukur. Karena apa? Itu baik untuk saudara. Jangan berkata begini, kalau tetangga tertindas, ya, saudara berkata, oh, bahwa kamu tertindas itu baik bagimu. Ya, atau baik bagiku, ya, kamu tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Aku bisa SMS, senang melihat orang susah. Ya, sekarang ini sudah tidak zamannya, sekarang WA, saudara. Tidak tahu apa sih katanya WA. Ya, saudara Tuhan, kita sebenarnya tahu hidup itu singkat. Musa menuliskan dalam Mazmur 90, ya, ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-12, ya. Ya, hidup kami itu, ya, ayat 10. Ayat 10, ya, manusia ditentukan hanya, ya, 70 masa hidup kita manusia di dunia ini 70 sampai 80 tahun saja. Kemarin mamanya Pak Berita Frankie beberapa minggu yang lalu, ya, dipanggil Tuhan usia 93 tahun, ya. Ya, Om itu begitu baik sama saya, ya. Dia dipanggil Tuhan 93 tahun. Ketika kami
mengunjungi di rumah duka. Saya melihat dulu tuh Oma tinggi besar, badannya gemuk, ya. Tapi ketika dipanggil ke umur 92, 53 tahun tuh, jadi mengecil-kecil sekali, saudara. Loh, saudara. Dari manusia itu memang begitu. Ya, beberapa minggu yang lalu itu kami sempat beruntun begitu. Bahkan sahabat saya, Bapak Franz Udio, adik daripada Cik Kristi, ya, juga saya kaget juga telah dipanggil Tuhan. Tapi karena cepat-cepat hari Minggu itu dimakamkan, kami tidak sempat juga untuk hadir di sana, ya. Nah, itu baru usia 70 sekian tahun, ya. Sekasih Tuhan, bahkan teman-teman saya itu ada banyak yang berangkat itu umurnya menjelang 50. Ada 49, ada 47. Berbagai yang sudah melewati usia, yang sudah melewati angka 50, ya, berbagai. Yang ada 51, 50 sekian, saudara, ya. Yang sahabat saya Pak Pendeta Daud Raja Wali 57, ya, 57 berangkat, saudara. Kemarin Pak Ali Makrus 51 kurang berapa hari? 14 hari. 51 tahun kurang 14 hari, saudara. Iya. Terus sahabat saya juga Pendeta Muhammad Fakri dari Udin, ya, dipanggil Tuhan tahun 2017 yang lalu, itu di usia 51 kurang juga. Loh, 51. Makanya harus kita ini kalau hari ini dikasih sehat bersyukur, amin. Iya, bersyukur. Ya, kalau saudara hari ini bisa menikmati ikan asin, bersyukur, amin. Karena di surga ada ikan asin. Haleluya, Tuhan, ya. Nah, saudara, pada ayat yang kedua, ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, supaya waktu yang sisa, hitung-hitung. Makanya kan pada ayat 12, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ya, saya tidak ajak saudara, saya tidak menunjuk usia saudara sekian, ya. Tapi yang saya perlu kasih warning itu, Tuhan telah menetapkan usia kita itu 70 sampai 80 tahun. Dan setelah itu kita pasti akan meninggalkan tubuh ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita perbuat dalam hidup ini di hadapan Allah, untuk menerima pembalasan, baik ataupun jahat, ya. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat, apa yang kita terima dalam dunia ini, gitu. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita selama di dunia ini, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara nanti dipanggil Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya bukan surga atau neraka, ya, tapi kita akan mempertanggungjawabkan, ya, untuk menerima bagian kita, mahkota apa yang kita akan terima. Amin. Ya, itu harapan saya. Karena memang di dalam Kristus Yesus kita telah dipastikan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saudara, nah, yang perlu kita perhatikan, ya, tentang apakah hari ini kita sudah benar-benar keluar dari kondisi hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah atau belum. Ini masalahnya. Sebab kalau kita hari ini ternyata masih hidup menurut kehendak daging kita, keinginan kedagingan kita, maka pertanggungjawabannya berat. Berat. Saudara, kalau toh misalkan kita mengingat bahwa kita juga telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah untuk waktu-waktu yang lampau, kita harus selesaikan. Saya secara pribadi, ya,
Hanya saya dan Tuhan yang tahu, dan Ibu Gembala yang tahu. Ya, sebab sebagai suami istri ini kita terbuka bagi kehidupan kita bagaimana, ya, ya, sekasihan Tuhan. Nah, masa lalu dan sebagainya. Nah, ini harus dibereskan, harus dibereskan. Amin. Tidak, saudara. Sebab jangan sampai kita berasumsi bahwa kita semua sudah beres, kemudian ketika dipanggil Tuhan, ternyata catatan harian kita penuh. Catatan segala dosa yang kita perbuat itu masih penuh. Belum ada pemberesan, belum ada penyelesaian. Ini berbahaya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan tempatkan di sini, sangat memikirkan hal ini untuk jemaat Tuhan. Ya, sangat memikirkan keselamatan umat Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Makanya keselamatan itu merupakan, ya, hal yang paling utama. Ya, yang saya pikir. Makanya saya kapan kritik sama Ibu Gembala, Papa kok kalau khotbah tentang keselamatan, biarkan saja. Saya bicara keselamatan yang paling penting kali ini. Soal berkat, soal apa itu nanti. Dan itu sudah pasti akan, ya, mengikuti. Sebab firman Tuhan katakan, siapa yang menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diikuti. Ditambahkan, hanya ditambahkan. Berkat-berkat itu mengikut saja, saudara. Iya. Nah, karena itu kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan di masa-masa yang lalu. Masa-masa yang lalu itu bisa seminggu yang lalu, ya, bisa setahun yang lalu, bisa 20 tahun yang lalu. Kalau Roh Kudus menuduh kita, sebenarnya Roh Kudus tidak menuduh, saudara, maaf. Roh Kudus itu tidak menuduh. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Yang menuduh kita itu setan, ya, menuduh kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau memang ada tuduhan dalam hati kita tentang dosa-dosa yang kita kerjakan di masa yang lalu, nah, kita akan lihat Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3. Hosea pasal 14, kitab Nabi Hosea, ya. Pasal saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Coba sih ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya. Hosea pasal, oh ya sudah, oke. Hosea, ya. Ya, saya baca langsung aja di Alkitab sini, ya. Ya, Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua, demikian, ya betul. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Perhatikan ayat 3, kita baca bersama-sama ayat 3 itu, ya. 2, 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. So, kesalahan Tuhan zaman Nabi Hosea, ya, Hosea berbicara keras juga kepada umat Tuhan, kepada umat Israel. Seorang nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, akan mengarahkan umat kepada kebenaran. Sekalipun resikonya harus menderita kadang-kadang, saudara. Ya, wis gara-gara Pak Erotan bicara soal ini, ya, aku tidak akan kasih perpuluhan. Ya sudah, itu resiko. Aku tidak akan begini lagi. Dia itu resiko. Tapi saya harus sampaikan hal ini. Ya, saya tidak mau, ya, dalam tanda kutip, jual beli firman Tuhan. Saya akan katakan, kalau merah saya katakan merah, hijau saya katakan hijau, putih saya katakan putih. Ya, kebenaran harus disampaikan. Nah, firman Tuhan katakan, bertobatlah hai Israel. Dan ini kita katakan kepada diri kita masing-masing. Ya, saya sebutkan nama saudara. Saya akan bacakan, bertobatlah hai. Ya, nama saudara sendiri aja sebut, ya. Jangan orang lain suruh bertobat, kita sendiri aja. Ya, nanti, ya, saya bilang sama diri saya, bertobatlah, hei Jonathan, begitu, ya. Jangan usul orang lain.
Saya sedih bertobat, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang harus kita kerjakan? Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ini penting. Bertobat itu sadar akan kesalahan, kemudian berbalik dari jalan yang berdosa itu, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, dan membawa kata-kata penyesalan, bukan dengan bukan begitu, saudara. Tapi kata-kata penyesalan, kalau perlu menangis sama Tuhan, bersyukur, minta ampun hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan, ya, darah Yesus itu akan menyucikan kita dari segala dosa dan dari segala kesalahan kita. Kita bersyukur di sorga Tuhan Yesus berdiri di hadapan Allah Bapa untuk menjadi pembela saya dan pembela saudara. Kalau zaman Musa, imam-imam membawa, umat harus membawa lembu atau membawa kambing domba untuk penyelesaian dosa dengan mengorbankan binatang korban itu dan menanggungkan dosa itu kepada binatang korban itu, dan darah binatang korban itu harus dicurahkan. Tidak salah binatang korban itu darahnya dicurahkan, ya, baru umat itu mendapatkan, ya, penyelesaian untuk sementara. Zaman Taurat itu bukan menyelesaikan dosa, tapi menutupi dosa. Tetapi puji nama Tuhan, oleh korban Kristus sekarang, maka dosa bukan ditutupi tetapi diselesaikan. Makanya kalau saudara nanti, ya, dengan kesaksiannya Pak Domingus Kenjam, nah itu di YouTube saya itu ada juga, ya, kesaksian Domingus Kenjam. Ketika dia dipotong lehernya, rohnya keluar, ya, dia kemudian rupanya keluar dari tubuhnya, dia masuk dalam suasana yang gelap, ya, saudara, bingung dia. Lalu setelah dia sebut nama Yesus, baru dia melihat ada malaikat dan menarik dia ke dalam terang. Itulah makanya kenapa Yohanes pasal 5 ayat 24, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Ini bagi orang tidak mengerti perkara-perkara rohani, dianggap mainan. Tidak. Ini adalah satu kebenaran bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Makanya sekarang ini status saya dan saudara adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Namun anak-anak terang yang diingatkan oleh Tuhan tentang persoalan-persoalan yang kita pernah kerjakan di waktu yang lalu, yaitu tentang dosa dan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita, mari datang kepada Tuhan, mengaku dosa. Maka sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan dijadikan putih seperti salju. Ketika kau mengakui dosamu, ketika kau bertobat sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil. Dia menghapuskan segala dosamu. Terserah orang lain mau menghakimi, terserah orang lain mau ngomong apa, peduli amat, ya. Orang lain tidak bisa berbuat apa-apa dengan saudara, ya. Yang penting urusannya dengan Tuhan selesai, oke, ya. Dan selanjutnya pergunakanlah waktu yang ada itu, saudara. Nah, namun saya akan kasih sedikit lagi, saya mengingatkan lagi, ini tentang dosa-dosa yang mungkin dulu atau sekarang masih, ya, ada yang mengerjakan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Perhatikan, orang cabul, ya, orang cabul, pikirannya memikirkan hal-hal yang cabul, ya, bacaannya cabul, nonton YouTube yang ditonton dicari yang cabul-cabul, ya. Ayo, yang itu bertobat, amin, ya. Haleluya, ya. Saya mau bicara soal yang pakai kacamata, saudara, ya, ya, kacamata hitam maksudnya, kacamata hitam, ya.
hati-hati ya, biasanya kalau laki-laki pakai kacamata itu ya jalan di pinggir pantai itu bukan bergaya saudara ya. Ya maaf tidak menghakimi saudara. kemungkinan ya. Saya sih tidak suka pakai kacamata itu saudara. Nah cocok saya ya. Haleluya ya. Perhatikan, kemudian penyembah berhala termasuk orang yang serakah itu masuk dalam kategori penyembah berhala. Saudara bisa baca dalam Efesus. Efesus pasal 3 tuh, Kolose pasal 3 itu. Pasal 35 itu penyembah berhala. Itu masuk kategori orang serakah itu masuk kategori penyembah berhala. Kemudian orang berzina. Ya, berzina. Saya bisa sampaikan, ya, berzina itu bukan berarti saudara, ya, laki-laki melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan muhrimnya saja, ya, tetapi laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkannya dalam hati, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hati-hati. Matius pasal 5 ayat berapa itu? Ayat 28 atau ayat berapa? Saya lupa. Ya, seorang laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkan dia dalam hati, itu sudah berzina dengan dia dalam hati. Nah, kita harus waspada, saudara. Makanya yang sudah menikah, waktunya menikah saja. Amin. Iya, iya. Jangan macam-macam. Haleluya ya. Kemudian panci, ada di sini yang panci. Ya, ya, kumisnya tebal, jenggotnya panjang, kita dipanggil, "Hei Mas." Iya, apa? Itu tanda-tanda telah nyata. Saudara Tuhan, panci orang pemburit, saudara. Ya, itu ya segerombol lah gitu loh ya. Panci pemburit. Lanjut 10 ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Supaya kita sadar, sekalipun saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, tapi kalau saudara menghidupi salah satu di antaranya ini, maka saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kan rugi kan saudara? Kalau orang itu sudah lama ruginya dan sering rugi, maka orang itu saya kasih nama baptis, saudara. Rugiman. Iya, karena ruginya banyak sekali. Rugiman. Haleluya ya. Saudara Tuhan ya. Nah, mari kita memperhatikan keadaan kita. Kalau kita memang masih dalam keadaan seperti ini, mari segera sadar diri, bertobat. Kalau misalkan, Pak, saya ini mau bertobat tapi kumat lagi, ya, datang kepada saya di sini, bikin pengakuan. Nanti saya akan layani khusus, saya akan layani kelepasan, saya akan doakan. Beberapa orang ketika ada yang diikat dengan roh dosa macam-macam, ketika saya doakan, tumpangi tangan, jatuh dia belok, ngamuk dia, ada yang ngamuk. Ada dulu yang maaf ya, ada ibu-ibu janda di sini. Waktu doa datang sini, saya ibu gembala sama ada satu pengerja, saya doakan. Begitu doakan, belok, ngamuk dia. Nyari saya, mau cakap terus. Saya pikir, saudara, akhirnya saya doakan, dan hari itu terlepas malam itu. Tapi saya melihat matanya, itu masih ada roh lain. Nyari saya, mau cakap terus. Saya pikir, saudara, akhirnya saya doakan, dan hari itu terlepas malam itu. Tapi saya melihat matanya, itu masih ada roh lain. Makanya salah satu cara untuk melayani kelepasan itu lihat matanya.
Saudara, mata itu jendela. Makanya kalau orang itu matanya genit, itu ada roh yang lain biasanya. Apalagi suka main mata. Saudara, itu pasti ada roh lain. Haleluya. Saudara Tuhan ya. Pernah saya doakan itu ada yang lagi manifest. Ya, saya tengin-tengin dalam nama rohnya tidak mau keluar, teriak-teriak, kapok Yesus, kapok panas, tapi tidak mau keluar, bandel rohnya, saudara. Tapi tutup mata terus. Akhirnya saya digerakkan Tuhan, tak buka matanya, dia tak pakai jeli, wah, teriak dia, saudara, teriak dia. Akhirnya keluar, buang, lemes ya, saudara. Nah, saudara Tuhan. Nah ini bisa juga saudara, dengan cara demikian. Kadang-kadang saya nengking roh itu kadang-kadang pakai main gitar. Makanya untuk usir setan salah satunya dengan main musik. Bagi orang lain ibadah kita ini aneh. Orang Kristen nyanyi terus kerjaannya, ya senang nyanyi, susah nyanyi, orang mati nyanyi. Iya memang kita ini penyanyi semua, men. Haleluya, saudara. Di surga nanti kerjaan kita suka menyanyi. Makanya harus belajar nyanyi, amin. Ya, haleluya. Sekarang Tuhan, nah, kalau sudah kita membereskan hidup kita, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3-7 saya akan bacakan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Pak, ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti dibuat oleh orang-orang tidak mengenal Allah. 6. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Makasih ya. Ya, saudara kasih Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan untuk waktu yang sisa ini? Sekali lagi, waktu kita sampai 70 tahun. Umur saudara sekarang berapa? Ya, apa yang harus kita lakukan waktu yang sisa ini? Pengudusan kita. Ya, kuduskanlah roh, jiwa dan tubuh kita di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, sekarang kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, oleh permandian baptisan air, telah menguduskan kita dan oleh darah Yesus, dan setiap hari kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 itu, firman itu menguduskan kita. Saudara, makanya kalau saudara mendengar khotbah firman Tuhan itu tujuan salah satu menguduskan hidup kita. Ya. Dan firman itu juga memberikan tuntunan kepada kita untuk berjalan seturut dengan kehendak Allah. So, kasih dalam Tuhan, ya. Sebab ada firman Tuhan juga di dalam Maleakhi, ya. Imamat 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26, tolong ditayangkan Imamat 20 ayat 26. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Kenapa kok di sisi perut semuanya keluar itu? Imamat 20, ya, ayat 26. Haleluya. Apa tidak ada di sana Imamat? Pasal 20. Ya. Haleluya. Saya juga lama-lama. Ya, Imamat 20 ayat 26 saya akan bacakan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu, ya, bagiku, bagi Tuhan, sebab aku
Aku ini Tuhan kudus, dan kita telah dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Saudara, kita telah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milik Tuhan. Makanya itu saya tuliskan menjadi satu lagu. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Supaya apa? Supaya dimengerti, setiap orang Kristen mengerti siapa dirinya, mengerti jati dirinya, bahwa dia adalah umat pilihan Allah yang telah dikuduskan oleh Kristus dengan darah, dijadikan imam maksudnya, dijadikan imam-imam yang berkerajaan, anak-anak kerajaan. Bukan kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan saya dan saudara bukan warga kerajaan biasa, tetapi anak-anak kerajaan. Saya disadarkan saudara semuanya bahwa status saya dan saudara itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Nggak main-main loh, saudara, nggak main-main. Kalau status ini disadar oleh orang-orang yang di dunia ini anak kerajaan, oh bangga, saudara. Zaman dulu kalau ketemu dengan orang bangsawan, saudara, itu mau ketemu saja orang harus berjongkok dari jauh. Nah, dulu, ketika saudara di Jogja sampai sekarang juga begitu, ketemu sama Sri Sultan aja harus jongkok jalan. Nggak boleh sembarangan. Saya kasih tahu. Saya dan saudara ini anak-anak kerajaan. Anak-anak, ini bukan guyonan, ini beneran. Posisi saya dan saudara. Saudara. Karena itu mari kita hidup sebagaimana mestinya kita. Tuhan mau supaya kita kudus dalam perkataan kita. Jangan ada tipu daya. Jangan ada belat-belit. Gitu. Kalau A katakan A. Nah, kita harus katakan ya, tidak katakan tidak. Firman Tuhan katakan, jangan bersumpah, sedikit bersumpah. Orang Kristen tidak boleh sedikit bersumpah. Tapi saya tanya saudara, kalau orang Kristen jadi pejabat disumpah boleh tidak? Boleh. Saya kapan itu heran di kabinet sebelumnya, saudara, itu ada orang Kristen jadi menteri nggak mau disumpah. Maunya apa ini? Harus mau disumpah kalau dia memegang jabatan. Yang dimaksud dengan Tuhan jangan bersumpah itu artinya apa? Jangan mempermainkan sehingga sumpah-sumprit, sumpah-sumprit. Itu tidak boleh. Katakan dia katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau disumpah harus kita berjalan sesuai dengan sumpah kita. Amin. Itu, saudara. Haleluya. Kemudian kuduskan roh, kuduskan jiwa kita. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Terus kuduskan tubuh ini, amin. Jangan dikotori. Kapan itu beberapa tahun yang lalu ada anak pemuda, saya udah cerita itu, malam-malam kutak-kutak jam 11 lewat. Itu gerbang dorok. Kenapa? Saya bilang sama istri, supaya kita lihat, anak pemuda kita kenapa itu? Bajunya robek. Saya suruh masuk, kasih minum. Saya dulu kan di sini, saya tanya, kenapa kamu? Aduh Pak, saya jalan tadi mau diperkosa 2 orang laki-laki loh. Anak pemuda, jalan malam-malam mau diperkosa 2 orang laki-laki. Coba cerita kamu kenapa? Iya Pak, maaf Pak. Saya tadi itu sambil jalan, saya baca mantra yang diwariskan dari nenek saya. Orang Kristen loh marisi mantra neneknya. Mantra, kemudian dia pijat tanah 3 kali. Orang laki-laki melihat dia cantik. Nah ini kayak udah begini. Kemudian malam itu saya tegur dia supaya dia bertobat. Kamu harus lepaskan mantramu. Saya doakan malam itu. Kemudian saya antar pulang ke kosnya.
Saya takutnya kalau tidur sini malam-malam baca mantra bahaya. Ya pulang ke kosnya, saudara. Kemudian besok jam 9 pagi dia datang. Wah, ya, gara-gara papa doakan. Saya lihat ini benjol. Kenapa? Sosok kubah keluar semua. Sosok loh. Ini anak laki-laki pakai sosok supaya cantik. Ada kan? Saudara ngerti sosok? Sosok bukan kembalian uang, bukan. Itu ada emas yang dimasuk ke sini supaya cantik orang lain. Wah, ini kamu nih, aduh, memang jalannya kasih lain saudara ini. Waduh, akhirnya udah saudara, ya. Ya namanya nggak usah saya sebut di sini. Ya, haleluya. Nah, ada yang pakai susu sini? Betul Pak. Ya. Pak, kalau saya nggak pakai susu nanti takutnya dia lirik yang lain. Nah, ya. Saudara baca itu di Ayub pasal 3:25. Apa yang ditakutkan itu akan terjadi. Bahaya. Ya. Kita perhiasan kita bukanlah manusia perhiasan jasmani ya, tetapi manusia batin. Ya, haleluya. Amin. Kuduslah. Ya. Jangan pakai tato, amin. Nah, saya udah bicara misalnya ada jemaat sini yang bukan hanya pakai tato, tetapi ya punya usaha tato. Saya udah, oh Tuhan Yesus, tapi sekarang sudah tak doakan terus, tidak ada yang natu sekarang. Jadi sekarang buka sate. Nah, bagus ini. Ya. Anak Tuhan kok ya usahanya natu sebenarnya. Natu tuh bukan nama apa namanya? Organisasi itu. Ya. Ya. Nah, kalau sudah ditato ya sudah. Jangan ditambahin lagi ya, men? Jangan ditambahin lagi. Sudah. Atau mau dihilangkan, ya sudah usahlah dihilangkan. Itu tanda bahwa oh itu manusia saya Pak yang dulu sekarang berubah. Amin. Iya, haleluya. Saya takutnya nanti Isner itu pulang-pulang suka lain-lain, ya. Tapi ya dia sudah bertobat saya tahu. Haleluya. Ya. Kemudian yang lain-lain, saya sudah sebutkan. Ya, jangan mengotori tubuh kita ini dengan ya hal-hal yang merusakkan bait suci. Kemudian yang kedua, ya Kolose 3 ayat 15 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Ya, haleluya. Saya akan bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Ya. 13. Haleluya. Sabarlah kamu seorang, memang saya harus sabar saudara ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Adalah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang kedua, ya, ampunilah satu terhadap yang lain. Ini kehendak Tuhan. Ya. Mau saudara mengampuni satu dan yang lain? Ya, ini kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami itu kita diajar Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pak, dosanya ini berat sekali. Firman Tuhan katakan ampuni, sebab dosa kita ini lebih berat di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita semuanya tidak ada yang selamat. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak seorang pun yang selamat karena kebaikan dirinya. Tidak ada seorang pun. Semua pasti masuk neraka. Karena itu firman Tuhan perintahkan kita, ayo kita saling mengampuni satu dan yang lain. Amin. Ya,
Dan mari selanjutnya hiduplah dalam kasih. Jangan lagi berbuat dosa. Hiduplah dalam kasih. Ya. Makanya saya tuliskan dalam sebuah lagu, kasih itu sabar, kasih murah hati, tidak cemburu, kasih tidak sombong, kasih. Nah, lupa saudara ya. Yang bikin lagu aja bisa lupa, apalagi yang hanya nyanyikan. Ya itu kan kebetulan, tapi saya harapkan saudara nyanyi tidak lupa saudara ya, karena lama tidak dinyanyikan saudara ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, mari kita saja hidup dalam kasih. Ini hukum yang kedua, hukum utama yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Bagaimana mengasihi sesama kita? Ya, ya. Kalau kita ini dicubit rasa sakit, jangan kita mencubit. Amin. Kalau saudara yang punya pacar nggak mau digoda sama temannya, jangan menggoda pacarnya saudara. Amin. Diem-diem chattingan. Halo. Ya. Ya. Saudara Tuhan, berobat, amin. Bertobat. Ya. Ya, saudara, bertobat sudah. Nah, sebab hukum yang ke-10 itu, jangan engkau mengingini milik sesama. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, hukum Taurat mengajarkan, ya, apa yang ingin engkau orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Kalau engkau suka, ya, ditolong, maka belajarlah kita menolong. Ya, itu belajar kita mengasihi. Dan kasih itu adalah bahasa yang luar biasa, saudara. Ya, semua orang dapat mengerti bahasa kasih. Bahkan anjing pun dapat mengerti bahasa kasih. Ya, itu kalau Ciku, ya saudara, saya mau bikin makanannya dia langsung datang sama saya. Saya tahu dia senang dia. Karena apa? Dia sedang diperlakukan dengan kasih. Tapi kalau anjing ini kita marahi saudara, itu bisa ketemu. Ya makanya kalau orang itu galak sama anjing, ya itu biasanya ketahuan. Anjing itu langsung ekornya turun. Itu biasa. Ini yang punya ini galak sekali, lebih galak daripada anjingnya. Terima Tuhan ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, haleluya ya. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Bukan hanya ayat 19 saja, tapi sampai berikutnya. Nah, haleluya. Ibrani 10 ayat 19 saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu Dia sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 kita baca bersama-sama, 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, sampai di sini saja. Nanti saudara bisa baca sampai ayat berikutnya. Ya, nah perhatikan. Di sini judul perikopnya ketekunan. Kehendak Allah yang berikutnya harus kita kerjakan. Mari kita belajar tekun. Tekun itu apa? Yang pertama, tekun untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun
Ya, kita harus menderita karena kita hidup benar. Mari kita tekun hidup dalam kebenaran. Kemudian yang berikutnya, tekun dalam beribadah kepada Tuhan. Saya sudah berulang kali katakan, kalau orang mengerti bahwa waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan dalam ibadah ini bernilai kekal, tidak ada orang yang tidak mau datang ibadah. Ya, anak-anak Tuhan pasti berlomba-lomba untuk mencari Tuhan, berlomba-lomba memberikan waktunya kepada Tuhan. Waktu yang saudara berikan bernilai kekal. Ya, haleluya, luar biasa. Kemudian, saudara, yang berikutnya apa? Pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Masing-masing kita diberikan karunia-karunia, diberikan talenta-talenta. Mari kita lakukan dengan tekun. Saudara berikan talenta berdoa. Saudara pikir, oh hanya pendoa saja. Jangan salah, saudara. Ketika ada seorang pendeta di Korea itu dibawa oleh malaikat ke surga, ya, ditunjukkan ada rumahnya salah satu jemaatnya yang hanya kerjanya apa? Pendoa saja. Seorang ibu janda, dia tidak bisa berkhotbah, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya datang sebelum ibadah, dia berdoa, mendoakan umat Tuhan, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan ibadah lawatan Tuhan. Hanya itu saja dia doakan. Ketika dia pulang, dia melihat memang waktu itu, ya, dia melihat jemaatnya yang sudah dipanggil Tuhan itu di sana kelihatan muda, sudah muda dan luar biasa, ya, dan menempati rumah yang sangat megah mewah luar biasa, hidup di dalam damai sukacita yang luar biasa. Dia pikir begini, wah, kalau pendoa saya saja rumahnya begini, wah, saya pasti rumahnya lebih gede, lebih luar biasa. Tapi ternyata dia dibawa oleh malaikat ke tempat yang jauh, luas, ya, di pinggiran, saudara. Rumahnya petak-petak, ini rumah kan. Loh, kenapa? Padahal saya sudah melayani, sudah begini-begini. Karena apa? Saudara, dia melayani bukan karena apa? Bukan karena kasih kepada Tuhan, tetapi karena sekedar kewajiban saja. Bukan sungguh-sungguh. Merupakan ucapan syukur sebagai buah ucapan syukur. Tuhan telah menyelamatkan kita, menyelamatkan dirinya. Tuhan sudah memberikan segala karunia itu diri, tapi karena hanya sekedar melakukan tugas, tidak ada upaya. Tapi kalau melayani dengan hati, apapun yang diberikan, dipercayakan, lakukan dengan sukacita. Upaya-upaya sangat besar-besar. Sekalipun sekedar asal, jangan pikir asal itu luar biasa. Atau saudara punya talenta apa saja yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara, lakukan dengan sukacita sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan, maka itu bernilai luar biasa. Makanya saya senang melibatkan jemaat untuk masuk dalam pelayanan. Kemarin ada yang ngomong sama saya, Pak, saya usulkan Pak Yohanes sanggup dilibatkan lagi untuk pimpin pujian. Oh iya, memang saya sudah tanya-tanya, ya, kapan siapnya? Kalau sudah siap, langsung saya catat. Ya, singernya nanti ibu-ibu semua. Ya, ya, saya mau libatkan. Ya, saudara, ada yang mau daftar, Pak, saya mau kepingin pelayanan singer. Berapa Pak? Ayo, masuk pelayanan singer. Ayo, apa semua pelayanan apa saja bisa saudara kerjakan? Atau saudara mengunjungi orang yang sakit, mendoakan, itu semua bernilai kekal. Kerjakan dengan sukacita. Saya bersyukur, ya, kita punya Pak Andi Simon. Waduh, puji Tuhan. Saya terima kasih. Saya minta nomor telepon, saya pikir pasti dia sibuk. Ya, dalam keadaan COVID ini tetap dicari orang-orang se-Indonesia. Untuk apa? Minta didoakan. Bahkan ada istrinya tentara, Pak tentaranya minta tolong istrinya didoakan. Mujizat terjadi, saudara. Nah, memang Tuhan
kasih kepada kita masing-masing talentanya. Kerjakan. Jangan saudara pikir, oh Pak, saya ini doakan orang sakit, nggak pernah sembuh. Nggak apa-apa, itu bukan talenta saudara. Mungkin saudara dipakai dalam bidang lain. Ya. Tuhan katakan, ojo dijualkan kok. Ambil dompetmu, buka dompetmu, bawa dia rumah sakit. Nah, itu caranya. Amin. Ya. Ada yang sakit perut, didoakan tidak sembuh-sembuh karena kelaparan. Ayo, saudara. Nah, bawalah dia, bawa aja makan, wah pasti sembuh dia. Amin. Ya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, selamanya orang sakit langsung didoakan apa-apa. Saya sudah mendoakan beberapa orang sakit dan luar biasa sembuh, saudara. Ya. Tapi ada 4 orang yang saya doakan, ya, orang sakit. Ada yang 2 langsung meninggal, ya. Kita udah meninggal dalam Tuhan, ya kan? Makanya ada beberapa orang yang takut sekali saya doakan, saudara. Ya, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Pak Ali Makro saja sebelum berangkat nunggu saya dulu, saya doakan. Begitu saya doakan langsung berangkat dengan damai. Tapi diberitakan di YouTube-nya, oh matinya melet siapa? Nah ada. Kena asap. Kena asap knalpot. Nah ada itu semuanya. Ya. Om saya kan itu saya mendoakan sambil video call kan. Iya. Saya tahu, memang tidak saya rekam waktu video callnya itu. Itu saya selesai saya doakan amin, tenang dia, tenang. Nah ada 5 menit meninggal. Iya. Nah, makanya saudara jangan takut kalau saya doakan amin. Iya. Haleluya. Iya. Kalau tahu meninggal, saudara pulang dengan damai. Amin. Tidak ada agak. Diberkati itu. Mari saudara, kita pergunakan waktu yang ada ini, waktu yang sisa untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama, pengudusan kehidupan kita. Yang kedua, apa tadi? Ya, kita saling mengampuni satu yang lain, mengasihi satu yang lain. Yang kedua, yang ketiga, apa? Bertekun melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, menjadi bagian kita. Diberkati yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Mari kita akan siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan suci, dan saya undang seluruh pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ya.